Ilmu kita yang duduk di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam berkaitan dengan masalah kaidah-kaidah yang berkaitan tentang masalah tauhid uluhiyah. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum taswir, menggambar, termasuk di sana baik menggambar 2 dimensi, menggambar 3 dimensi dan lain sebagainya, dengan berbagai cara, bahkan dengan cara-cara modern saat ini, yang mana itu menjadi wasilah kepada kekafiran atau kekufuran, maka ini hukumnya haram, hukumnya haram. Jika memang saat ini sudah tidak orang tidak lagi memahat, tapi menggunakan zaman sekarang tuh ada printing, 3D, 3D printing. Jadi dia ngeprint tapi bentuknya sudah ada bentuknya. Nah, kemudian bentuk tersebut menyerupai makhluk hidup atau lain sebagainya yang digunakan untuk kekufuran, maka hukumnya haram. Pada asalnya hukumnya mubah, segala sesuatu hukumnya mubah. Akan tapi ketika suatu hal tersebut menjadi wasilah kepada sesuatu yang dilarang, di sini apalagi kepada kekufuran, membuat sesuatu yang disembah oleh orang yang menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi kesyirikan. Misalkan mencetak foto wali fulan, hukumnya asalnya mencetak itu boleh saja, ngeprint dan sebagainya. Tapi ternyata itu diperjualbelikan kepada manusia lainnya, yang dimana dia tahu itu barang akan dipajang dan akan diagungkan, bahkan sama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan syirik besar. Maka perilakunya dia ini bisa jatuh ke dalam keharaman, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Terus kita juga telah jelaskan bahwasanya namanya manusia, siapapun dirinya, selain daripada nabi, mereka tidak lepas dari namanya kesalahan. Berarti tidak masalah, bukan tidak masalah, memang menjadi khasnya, namanya keturunan Adam itu berbuat salah. Baik orang yang beriman, orang yang soleh dan lain sebagainya, maka bukan berarti orang yang soleh tidak boleh salah, orang yang taat kepada Allah tidak boleh salah. Mereka tetap adalah Bani Adam yang tetap akan salah. Tapi orang yang terbaik adalah ketika salah dia bertaubat. Itu yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Maka di pertemuan malam hari ini kita akan membahas satu bab yang ngeri-ngeri sedap. Bab masalah takfir. Takfir adalah vonis kafir kepada orang lain. Setidaknya ada 4 kaidah yang akan dibahas. Kita tidak akan melebar karena kalau kita membahas masalah takfir secara rinci itu butuh daurah. Butuh daurah berhari-hari. Butuh kajian lama sehingga akan tidak salah. Karena kalau orang salah dalam memahami takfir ini bisa berbahaya, bisa dia menyebabkan dia putus asa dengan dirinya, atau bahkan menjatuhkan vonis kepada yang tidak bersalah atau yang tidak tepat. Maka berhati-hati. Maka jamaah Allah, pada malam hari ini kita tidak akan melebar, tidak keluar dari 4 kaidah yang dibahas oleh penulis hafizahullah ta'ala. Di kaidah ke 72, 73, 74 dan 75, Namun akan anak dahulukan adalah kaidah yang terakhir dahulu sebelum yang lainnya. Kaidah yang terakhir, yang maksudnya ke 75, yang menyebutkan tentang takfir, disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, man lam yukaffir kuffar al-mansus alaihi kufrihim awul mutma alaihi faqad kafar. Barang siapa
yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir yang telah disebutkan mansus, itu artinya yang telah disebutkan di dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun Sunnah, ala kufrihim, terhadap kekafiran mereka, al-mujma' alaih, atau orang-orang kafir tersebut yang telah disepakati oleh para ulama tentang kekafirannya, faqad kafar. Jamaahullah, di dalam kaidah dan pembahasan akidah, salah satu konsekuensi atau hal yang perlu dilakukan dari seorang yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah adalah apa? Mengkafirkan yang jelas kafir. Ya. Yang mana konsekuensi tersebut adalah dia satu, berlepas diri dalam masalah duniawi, dalam masalah apapun, hubungan, contohnya masalah waris dan lain sebagainya, itu juga lepas. Ya. Kemudian juga berkaitan masalah-masalah lainnya. Maka seorang yang bertauhid yang benar, dia harus mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir. Ya. Ini pembahasan ini bukan berkaitan tentang penamaannya. Ini kita memang benar-benar mengkafirkan, bukan hanya sekedar penamaan. Atau ketika dakwah kan ada ya orang yang mengatakan jangan katakan kafir, nanti nggak mendengar dakwahnya. Ya. Sebut aja non-Islam. Ya kalau memang ada kebutuhannya, ya masalah. Ya. Untuk saat ini, tapi tetap di dalam hati kita, ya kita mengkafir, itu namanya kafir. Nah, itu kan istilah nama saja. Tapi dalam akidah keyakinan kita, ya dia bukan Islam. Ya, dia bukan Islam, ya kafir. Nggak ada lagi kata-kata lainnya ya. Nggak ada setengah kafir, setengah muslim, nggak ada. Ya. Maka harus jelas. Tapi kalau hanya sekedar penamaan, nggak masalah. Contoh, kalau dakwah menyebutkan bid'ah, itu kan berat ya ke masyarakat. Oh ini orang ahli bid'ah, susah kok, kadang nggak langsung dengar. Nah paling ada beberapa saran, katanya jangan nyebut ahli bid'ah. Oh ya sudah, orang-orang yang khilaf sunnah, menyelisih sunnah, gitu kan, gitu saja. Atau yang tidak melaksanakan sunnah, mungkin bagi mereka ringan, padahal ya sama aja. Khilafan, menyelisih sunnah artinya melakukan suatu bid'ah. Nah, yang dimaksudkan di dalam kali ini adalah sesuatu yang memang sudah jelas dari dalam Al-Quran, ya, bahwasanya mereka ini kafir, bahwasanya mereka ini ya sudah ditetapkan oleh Allah hukumnya kafir. Maka bagi kita kaum muslimin yang berakidah dengan benar punya prinsip, kalau mereka sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengkafirkannya. Ya. Kenapa? Pada asalnya hukum takfir itu sama seperti hukum-hukum Islam lainnya, harus berlandaskan Quran dan Sunnah. Maka ketika memang sudah ditetapkan di Al-Quran mereka kafir, maka kita harus menetapkan sesuai apa yang dia dalam Quran. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Kan di sini jelas ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan laqad kafar, telah menjadi kafir atau telah kufur. Maka tidak boleh setelah kita baca ayat ini, kita setelah tahu ayat ini, kita mengatakan bagi orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah atau Isa adalah Tuhan, mereka tidak kafir. Jangan katakan orang Nasoro itu kafir, mereka juga berbuat baik. Ini kan bukan masalah berbuat baik atau tidak. Ini adalah masalah akidah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi mereka kekafiran mereka. Maka akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan bagi mereka apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh beliau penulis di sini, fa idza dallat adillah syar'iyyah ala kufri ahad bi 'ainihi fala yajuz syak fi kufrihi. Ya, jika dalil-dalil syar'i telah menunjukkan terhadap kufurnya seseorang yang tertentu kepada seseorang tertentu, fala yajuz asyak, maka tidak boleh sama sekali ada keraguan di dalam kekufurannya. Faman syakka fi kufri man dalla dalil ala kufrihi bi 'ainihi faqad kafar. Maka barang siapa yang ragu di dalam kekufuran pada seseorang yang telah ditetapkan dalil atas kekufurannya, maka dia telah kafir.
Ini berkaitan dengan masalah akidah. Ini hati-hati. Walaupun dia tidak berbuat syirik, dia tidak berbuat kufur, akan tapi dia tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah, bisa jatuh kekufuran itu pada dirinya. Li'annahu mukadzib li'adillah, karena seakan-akan dia itu adalah orang yang apa bahasanya mukadzib itu? Mendustai dalil sahih. Ya, sama seperti orang yang mendustai tentang wajibnya sholat, ya kan? Orang yang mendustai tentang wajibnya zakat, orang yang mendustai tentang wajibnya dia beribadah kepada Allah, ya, karena itu semua hukum syar'i yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, ya, atau yang sudah jelas hukumnya. Maka seperti ini. Wa man lam yukaffar man ajma'al ulama ala kufrihi ijma'an qat'iyyan faqad kafar. Berikutnya, barang siapa yang tidak mengkafirkan atau memvonis kafir atau yang mengkafirkan orang yang telah disepakati oleh ulama tentang kekufurannya, ijma' qat'iyyah, ya, ijma' yang sudah pasti, ya, bukan belum pasti itu ada perselisihan, ada khilaf, atau ada yang tidak sependapat dan lain sebagainya. Jika memang para ulama sudah mensepakati tentang kekafirannya, maka kita wajib mengkafirkannya. Li'anna munkirul ijma' qat'i kafir. Maka orang yang mengingkari sebuah ijma' yang telah qat'i, yang telah pasti ijma'nya, maka dia juga dihukum kafir. Wa amma man khalafaka wa man yukaffir man kaffartahu anta ijtihadan fa innahu la yajuz tatbiqu hadhihi al-qa'idah alayhi. Akan tetapi barang siapa yang menyelisihimu, ya, dan dia tidak mengkafirkan siapa yang engkau kafirkan secara ijtihad. Ijtihad beda dengan ijma'. Ijma' juga dari ijtihad, akan tapi dia sudah disepakati oleh para ulama. Jadi para ulama itu telah sepakat dengan kufurannya. Kalau ini adalah ijtihadan, fa innahu la yajuz, maka tidak boleh kita mentatbik kaidah ini. Kaidah siapa yang belum mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh dalil atau ijma' ulama, maka dia kafir. Ini tidak boleh ditatbik, tidak boleh diberlakukan selama takfirnya masih ijtihadan. Ini akan bersambung dengan kaidah selanjutnya di kaidah yang ke-74. Tapi sebelum jauh kita akan kasih contoh lain. Ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah qullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Itu orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat. Ya. Nah, dilaknat di sini maksudnya juga di sana adalah kekafiran mereka. Laqad sami'a Allah qawla alladziina qalu innallaha faqirun nahnu aghniya, dan seterusnya. Ya. Banyak yang disebutkan termasuk Fir'aun, ya. Abu Talib dari hadis, ya. Abu Lahab, ya. Semua itu telah ditetapkan dalil tentang kekufuran mereka. Maka tidak boleh bagi kita satu ragu, ya. Ragu saja itu tidak boleh, apalagi sampai meniadakan kekufuran mereka, ya. Ini juga tidak, apalagi tidak diperbolehkan, ya. Soalnya pernah saya mendengar di satu video luar biasa, dai tersebut menyebutkan katanya khusus untuk keluarga Nabi, ya, paman-paman Nabi, Abu Thalib, Lahab dan sebagainya, itu tidak boleh sembarang kita mengatakan kafir. Tidak, itu hukumnya kembali kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena mereka menyebut bahwasanya ini adalah keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ya. Pada dasarnya Ahlul Bait itu tidak ada sangkut paut dengan masalah akidah. Siapapun dia, selama dia kufur terhadap Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan kafir. Dia akan menjadi seorang yang kafir. Maka tidak boleh kita ragu dalam masalah tersebut, walaupun itu Ahlul Bait. Akan tetapi jika memang sudah ada dalil yang menunjukkan, baik Al-Quran maupun Sunnah,
yang qat'i, yang jelas, bahkan disepakati oleh para ulama tentang kekufurannya, maka kita wajib mengkafirkannya. Ya. Tidak boleh ada keraguan dan sebagainya. Walaupun itu ahlul bait, Jika kita melihat ada keturunan daripada Nabi, Habib dipanggilnya gitu ya, Habib atau siapapun, yang dia memang jelas-jelas kufur, pindah agama, gitu. Jelas-jelas dia mengikrarkan bahwasanya dia masuk ke Kristen, masuk ke Yahudi, Majusi dan sebagainya, keluar dari Islam, atau dia berbuat syirik, ya, dengan jelas, dengan ilmu dan sebagainya, nanti kita akan bahas. Yang mana para ulama sudah sepakat dengan apa yang dilakukan adalah kekufuran, maka kita juga wajib menetapkan bagi dia kafir. Ya, jangan sampai karena alasan-alasan lain, ya, sehingga kita tidak mengkafirkan. Kalau jelas sudah dia pindah agama, sudah jelas murtadnya, maka sudah kita jelas ketetapan bagi dirinya jelas juga bahwasanya dia telah kafir. Ya, telah kafir. Dan lain sebagainya, jemaah Allah. Dan ada hal yang diingatkan. Permasalahan nanti ada dua, masalah hukum dan masalah selanjutnya. Ya. Hukum seseorang yang telah kafir jelas, ya, kafir. Ketika seseorang telah keluar dari Islam atau menjadi agama masuk ke agama baru, yang Nasrani, Yahudi, jelas. Akan tapi permasalahan yang lain setelahnya, contoh halalnya darahnya, halalnya hartanya, ya, masuk neraka atau masuk surga, itu adalah urusan lain, ya, urusan lain setelahnya. Kalau dia sudah misalnya mengikrarkan tentang kekufurannya, kita sudah cap dia kafir. Tapi tidak boleh selanjutnya kita mengatakan halal hartanya, halal darahnya, ya, tidak seperti itu. Itu permasalahan lain. Itu ada permasalahan tambahan lainnya. Kalau dia ternyata dijamin oleh negara, dijamin oleh pemimpin, tidak boleh kita bunuh, ya, tidak boleh sembarang kita bunuh. Orang Kristen yang jelas kekafirannya saja, kalau dia memang sudah memiliki perjanjian khusus dengan pemerintah misalkan, atau dijamin keamanannya, maka tidak boleh dibunuh. Artinya hukum masalah posisi dia kafir atau muslim itu jelas kita menetapkan, tapi setelahnya itu berbeda, ya. Begitu juga masuk neraka atau tidak. Ini sudah kamu kafir pasti masuk neraka, padahal dia masih hidup, nggak boleh, ya. Tidak boleh kita menetapkan bagi orang yang masih hidup itu langsung masuk neraka. Kenapa? Betapa banyak kasus orang-orang yang dia taubat, dia kembali kepada Allah di akhir hayat, sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia kembali. Kisah seorang Yahudi, dia yang sakit kemudian dikunjungi oleh Nabi SAW, diajak masuk Islam, dan dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia meninggal, dan Nabi SAW setelah keluar Nabi SAW mengatakan, ya, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, ya, segala puji bagi Allah yang telah mengangkat dia dari api neraka. Artinya diterima tobat, padahal sebelumnya Yahudi kafir. Artinya ketika dia masih hidup, orang yang misalkan murtad, jelas-jelas pindah agama, kita katakan cukup kafir. Tidak boleh kita mengatakan ini pasti masuk neraka, enggak, ya. Kecuali para ulama biasanya menetapkan jika ia mati dan belum bertaubat atau kembali kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Boleh. Ada qaidnya, ada istisnanya, ya, pensyaratan. Jika dia ada seorang muslim kemudian dia murtad, keluar dari agama Allah, jelas dia mengikrarkan hal tersebut, kita boleh mengatakan dia kafir, dia akan masuk neraka jika ia meninggal dan belum kembali menjadi muslim. Boleh. Akan tapi kalau tidak ada jikanya, itu berbahaya. Dia kafir, dia akan masuk neraka. Nah, ini berbahaya, ya, berbahaya. Karena penetapan masuk neraka, masuk surga itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika memang telah lewat, ya, ketika memang seseorang sudah meninggal dan kita tahu bahwasanya dia sampai meninggal dia belum bertaubat, belum kembali kepada Islam, kita katakan dia mati dalam kekufuran,
dan karena dia meninggal dalam kekufuran dia masuk neraka. Boleh. Tapi selama dia masih hidup, ya, kita tidak boleh mengatakan seseorang pasti masuk neraka. Bahkan orang sejahat apapun, Pak, presidennya Israel, jahatnya luar biasa ya. Siapa yang nggak benci gitu kan? Membahas betul dan sebagainya itu, membantai kaum muslimin Palestina dan sebagainya. Tapi tidak boleh, dan karena dia Yahudi kita katakan dia kafir. Tapi tidak boleh kita selama dia masih hidup kita bilang pasti masuk neraka, tidak bisa. Karena kita nggak ada yang tahu, ya. Tidak tahu ternyata nanti di akhir hayatnya bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah padanya. Maka selama dia masih hidup tidak boleh. Artinya hukum berbeda dengan hukum setelah kekafiran itu tidak boleh sembarangan diletakkan atau ditetapkan bagi memang orang yang sudah kafir, ya. Itu tambahan saja. Nah, berhubungan yang tadi masalah ijtihad atau ijma. Kalau yang ijma jelas, kalau sudah disepakati oleh ulama secara ijma qat'i yang pasti yang secara jelas tidak ada khilaf, kita juga mengkafirkannya, ya. Orang-orang yang telah disepakati oleh ulama, oh dia kafir, Fir'aun kafir, ini kafir, raja ini kafir, nah itu apa? Nah, ketika ijtihad disebutkan dalam kaidah Rabi'ah wa Sab'un, at-takfir bil ijtihad laisa bimulzim lil ghair. Ya, takfir, vonis kafir yang dikeluarkan atas dasar ijtihad seseorang oleh seorang ulama, bukan ijma ya, seorang atau berapa orang ulama ijtihadan, artinya berasal dari ulama tersebut, maka tidak mengharuskan untuk yang lainnya. Wahada bi ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah apa yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Khilafan lil Khawarij, ya, menyelisihi daripada akidah Khawarij yang mereka menghakimi yahmuna bil kufri ala kulli man lam yuqbal takfir man kafaru ijtihadan. Bahwasanya Khawarij itu mereka punya akidah bahwasanya orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh mereka, maka jatuhnya ke kafir. Dan ini jelas, Anda pernah lihat di zaman waktu itu masih ISIS, ya, masih ramai ISIS. Dulu yang pernah saya cerita di Samarinda itu ada tetangga yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan fitnah pada dirinya. Akhirnya dia terfitnah dengan fitnah ISIS tersebut. Dia mengkafirkan banyak ya, pemerintah mengkafirkan ini itu. Nah, keluarganya diajak untuk masuk ISIS dan ikut mengkafirkan yang mereka kafirkan. Paham? Kan mereka mengkafirkan pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya itu dikafirkan sama mereka. Terus mereka mengajak keluarganya untuk mengkafirkan mereka. Ternyata keluarganya nggak mau. Loh, mereka muslim kok, sholat, ya kan? Masa kafir? Ketika keluarganya menolak untuk mengkafirkan siapa yang mereka kafirkan, langsung dicap. Oh, berarti kamu kafir. Kenapa? Kamu belum mengkafirkan. Nah, paham? Ini padahal ijtihad mereka. Ini hanyalah pendapat mereka saja. Maka kalau selama itu belum ijma, maka tidak ada keharusan bagi orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Berbeda dengan pendapat Khawarij tersebut. Fa idza hakamta, disebutkan begitu, fa idza hakamta ala ahad annahu kafir. Jika engkau menghakimi seseorang bahwasanya dia adalah kafir, ya. Wa kana mabda' hukmuka ijtihad, bahwasanya engkau ini menetapkan seseorang tersebut kafir itu atas ijtihadmu saja. Ya, atas kehendakmu atau pendapatmu saja. Ya, ijtihad itu bukan hanya sekedar melihat saja oh ini kafir, bukan. Butuh kesungguhan. Akan tapi ketika seseorang sudah menetapkan seorang kafir, fala haq laka an tukaffir man khalafaka fi hadzal ijtihad. Maka kamu tidak boleh mengkafirkan orang lain yang belum mengkafirkan, yang tidak mengkafirkan seseorang yang engkau kafirkan tersebut. Pusing ya bahasanya kan. Muter-muter gitu. Saya kasih contoh. Ada fulan A, ya, fulan A ini setelah kita melihat, ya, kita mungkin tahu, kita ngobrol atau dan sebagainya, kita
setelah berbagai macam kita ini misalkan kita ini seorang alim, ustaz, ulama gitu ya. Terus melihat dari seorang ini sudah jatuh ke dalam kekafiran karena perbuatannya dan sebagainya, maka kita menetapkan dia kafir, ya kan? Kafir. Tapi ini kan berangkat dari ijtihad kita. Terus orang-orang lain atau B, C dan lain sebagainya tidak menganggap fulan ini kafir. Kenapa? Ya karena ijtihadnya mereka, karena pendapat mereka atau yang mereka tahu dan sebagainya atas pendapat mereka. Maka kita tidak boleh mengkafirkan B dan C karena mereka tidak mengkafirkan si A. Kenapa? Kita mengkafirkan si A itu karena ijtihad kita. Beda kasusnya dengan apa yang kita sebutkan di kaidah sebelumnya. Ketika si A ini sudah disepakati oleh para ulama tentang kekafirannya, nah ini baru tidak boleh ada yang khilaf. Apalagi kita sebagai awam, kalau sudah para ulama mengatakan fulan kafir dengan ini jelas ya, ada alasan dan sebagainya, ada hal-hal yang disebutkan, maka kita juga tetapkan harus dia kafir. Tapi kalau hanya sekedar ijtihad, tidak boleh kita menetapkan orang yang tidak menetapkan seseorang kafir terhadap suatu ijtihad itu dia juga kafir. Ini tidak boleh. Di anna hadzal ijtihad ijtihadun, karena ini ijtihad ini hanya ijtihad, walaysa bin nassin, dia bukanlah sesuatu yang disebutkan di dalam nas yulzamu ghayraka an yattabi'u, yang mengharuskan orang lain untuk mengikutinya. Yang kita wajib ikuti adalah jelas nas Al-Quran, hadis. Jika ada seseorang yang jelas namanya disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis tentang kekafirannya, ya wajib kita mengkafirkannya. Akan tapi jika tidak disebutkan di dalam nas, kemudian muncul pendapat seseorang, nah ini adalah bentuk ijtihad. Tidak boleh dia memaksakan sehingga mengkafirkan orang lain yang tidak mengkafirkan siapa yang dia kafirkan. Ini tidak. Ini kaidah dalam masalah takfir. Ya. Kemudian jamaah Allah, berikutnya kaidah yang ke 72. At-takfir bil wasfil am la yastalzimu at-takfir muayyan illa ba'da thubuti syurut wa intifa'il mawani. Ini kaidah umum yang harus kita ketahui tentang masalah takfir. Bahwasannya ya, takfir yang bersifat dengan sifat umum, ya, sifat umum tidak mengharuskan kita mengkafirkan secara khusus, secara seseorang, fulan, ya, fulan kafir, fulan kafir. Ya. Kalau memang sifatnya adalah umum, kecuali ada kecualinya, kecuali telah tetap syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, atau telah bukan atau ya, tapi dan. Jika telah tetap syarat-syaratnya, artinya semua syarat itu sudah terpenuhi dan intifa'il mawani, tidak adanya penghalang, maka harus dua-duanya harus lengkap. Adanya syarat-syarat tersebut dan hilangnya penghalang, ya. Artinya walaupun syarat-syaratnya ada, tapi ternyata ada penghalangnya, tidak bisa juga kita takfir. Atau tidak ada penghalang, tapi syaratnya tidak lengkap, ya. Maka ini juga tidak bisa langsung takfir. Maka masalah takfir itu rumit, Pak. Ya. Saya bilang takfir itu butuh waktu yang besar. Penetapan takfir juga, vonis takfir itu diberikan asalnya, misalnya kita punya pemerintah muslim, ya, khalifah dan sebagainya, mereka yang tetap para ulama, para umara, yang mereka memang khusus dalam masalah tersebut. Bagi kita awam tidak boleh, ya, semena-mena mentakfirkan seseorang, kecuali memang sudah kafir, jelas ya, pindah agama, masuk kepada yang sesat dan lain sebagainya, ya sudah, karena memang sudah jelas. Tapi kalau yang masih ada keraguan, masih ada yang sifatnya umum saja, ini tidak boleh, ya. Wa dzalika li'anna ahlus sunnah mujma'una 'ala tafriq bainal fi'li wal fa'il. Karena kita ahlus sunnah wal jamaah, ya, telah menyepakati bahwasanya kita membedakan antara fi'il dan fa'il,
antara perbuatan kufurnya dengan pelakunya. Fayu'tuna lil fi'li hukman 'ala ma taqtadil adillah. Kita memberikan hukum pada suatu perbuatan yang telah jelas dalilnya. Jika dalil menyebutkan orang yang melakukan ini kafir, orang yang melakukan ini kafir, maka perbuatannya kita akan menetapkan sesuai dalil, ya, dalil. Wa yantadiyuna bi naqlil hukm min al-fi'li illa fa'il. Akan tetapi kita menunggu atau istilahnya tidak langsung menetapkan, memindahkan hukum fi'il, hukum perbuatan tersebut kepada pelakunya. Contohnya, misalkan seseorang melakukan suatu kufur akbar, ya, melakukan suatu kufur akbar, maka kita katakan perbuatan fulan, perbuatan itu adalah sebuah kekufuran, adalah suatu kekafiran atau menyebabkan seorang menjadi kafir. Apakah lantas kita langsung mengatakan bahwasanya dia kafir? Belum tentu. Maka harus terpenuhi syarat dan hilangnya mawani, ya, hilangnya penghalang-penghalang, ya, memindahkan hukum pekerjaan perbuatan tersebut kepada pelakunya. Ini butuh waktu atau butuh hal yang harus dilakukan. Hatta yata'akkadu min thubuti syurut wa intifa'il mawani, sampai benar-benar yakin tentang thubutus syurut, tentang telah tetapnya syarat-syarat dan hilangnya penghalang. Disebutkan oleh beliau di sini di buku ini, ya, beberapa syarat yang disebutkan oleh beliau adalah wasyurut hiya al-aqlu wal bulugh wal ilmu wal ikhtiyar wal qasdu wa adam ta'wil. Pertama, syaratnya adalah akal. Dia harus berakal. Artinya kalau dia dalam keadaan tidak berakal, ya udah lepas, ya. Taklif, hukum taklifnya saja lepas, ya. Orang yang tidak berakal, orang gila, ya. Orang gila masuk gereja dan sebagainya, oh ini kafir nih orang gila. Dia saja sudah lepas, ya, kalau orang tidak berakal. Kemudian bulugh, dia sudah mencapai umur baligh. Ya. Kemudian ilmu, telah tetap ilmu pada dirinya, artinya telah sampai ilmu pada dirinya, penjelasan yang tepat, penjelasan yang benar, penjelasan yang tidak meragukan. Terkadang kan orang datang kepadanya penjelasan tapi setengah-setengah atau kurang meyakinkan sehingga dia masih ragu. Nah, kalau ini ilmu, artinya dia sudah benar-benar tahu bahwasannya perbuatan dia adalah sebuah kekufuran, sebuah kesyirikan yang mengeluarkan dia dari Islam. Ilmu. Kemudian ikhtiyar adalah ketika dia mampu memilih. Nanti lawannya adalah apa? Ketika dia tidak mampu memilih. Contohnya dipaksa. Di depannya AK-47, pistol. Kamu tidak mau mengucapkan kalimat kufur, mati kan? Berarti kan tidak ada pilihan. Ya. Maka ini adalah penghalang atau akan tidak terpenuhinya syarat. Dan qasdu, niat, tujuan dia benar seperti itu. Tujuan dia adalah memang untuk kufur. Tujuan dia melakukan itu adalah memang melakukan kesyirikan. Ketika dia benar-benar yakin, ya bagi Allah itu ada sekutunya, misalnya gitu. Yang memberikan rezeki itu bukan hanya Allah, fulan itu bisa memberikan rezeki. Sudah sampai pada ilmunya, padahal Allah saja yang memberikan rezeki. Tapi dia memang tujuannya adalah memberikan ibadah dia untuk selain Allah tersebut, makhluk Allah tersebut atau fulan tersebut. Nanti sudah ada ilmunya, dia mampu memilih, memang tujuannya untuk kesana, kesyirikan, kekufuran dan sebagainya, atau ada takwil yang tidak ada penafsiran lain. Artinya memang pekerjaannya itu tidak ada penafsiran lainnya. Bisa saja kan penafsir yang lain, oh ini aslinya bukan untuk kekufuran tapi untuk yang lain, misalkan seperti itu. Artinya itu syarat-syaratnya. Fa idza tawaffarat hadhihi syurut, ya, naqalna hukum min al-fi'li ila fa'ilihi. Ya. Kita kembalikan atau kita pindahkan hukum itu, hukum fi'il tentang kekufurannya kepada fa'ilnya. Nah, di sini juga masalah mawani'nya, ya, tidak disebutkan oleh beliau. Ada beberapa hal yang menjadi disebutkan tentang masalah
mawani, ya penghalangnya gitu ya. Misalkan al-jahlu ya, dari kata dia dari kebalikan dari ilmu, ketika dia bodoh atau tidak tahu tentang bahwasanya perbuatan tersebut itu akan mengeluarkan dirinya dari Islam, atau lawan dari ikhtiar adalah ketika dipaksa tadi ya. Atau hanya keliru, artinya tidak bermaksud, niatnya lain tapi ternyata perilakunya adalah sebuah kesyirikan, niatnya tidak untuk itu. Misalkan seseorang beribadah, niatnya beribadah kepada kuburan ya. Tapi tujuan dia adalah sebenarnya minta kepada Allah gitu kan. Ya, artinya di sini dia keliru saja. Keliru atau ikut-ikutan saja, melihat orang-orang kok pada mintanya ibadah kepada Allahnya kok di belakang pohon misalnya gitu ya. Pada sholat di belakang pohon atau di belakang kuburan dan sebagainya, terus dia ikutan ya, sekedar ikutan saja karena bodohnya atau karena salah saja, maka ini tidak, ini jadi penghalang ya, dari hal tersebut. Wa idzal farama syarat minha, jika hilang syarat salah satu syaratnya saja, faya hukum mukhtasaran ala fikr, maka kita hukum tentang kekufurannya itu masih pada orangnya tersebut, pada perbuatannya tersebut, tidak sampai ke orangnya. Seseorang tadi misalkan memberi sajen dan sebagainya, itu kan perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan. Tapi ternyata kita yakinkan tanahnya dan lain sebagainya, ya tidak ada yang hilang dari syarat-syarat tersebut, maka walaupun satu syarat saja hilang, maka tidak boleh langsung kita mencap seseorang tersebut menjadi kafir. Wala yunqal ila fa'il, maka tidak dipindahkan hukum kufur tersebut kepada pelakunya. Ini menyelisihi khilafan lil wa'idiyah, khilafan untuk menyelisihi dari kelompok wa'idiyah yang mereka meyakini tentang adanya keharusan secara zat baina hukum al-fa'il wa fa'il, bahwasanya ketika seseorang melakukan kekafiran, melakukan sebuah kesyirikan besar, kufur besar, langsung hukumnya itu otomatis. Pelaku syirik ya berarti musyrik, pelaku kufur berarti langsung kafir. Itu yang mereka tetapkan. Tapi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu, tidak serta-merta seperti itu. Butuh penetapannya itu butuh pemenuhan syarat atau dan hilangnya mawani, seperti itu jamaah Allah. Satu kaidah lagi yang disebutkan oleh beliau di dalam kaidah 73, al-qaidah tsalitsah wa sab'un, la takfir bil lawazim illa ba'da 'ardiha wa qabuliha. Tidak ada kafir terhadap penetapan keharusan gitu ya. Penetapan kita keharusan kecuali setelah kita meyakinkan itu maksudnya dan itu diterima oleh pelakunya. Maksudnya gimana? Nanti kita akan baca coba di sini. Khilafan lil wa'idiyah alladhi yukafiru bil lawazim mutlaqan bila syart. Beda dengan akidah wa'idiyah yang mereka mengkafirkan hanya dengan lawazim. Ya. Oh berarti engkau mengatakan seperti ini, maksudnya seperti ini. Namanya itu talzim, ilzam. Maka kaidahnya kan la ilzam bima la yulzam. Ya. Bima la yulzam. Tidak boleh kita mengilzamkan, menetapkan, mengharuskan gitu ya, pada sesuatu yang tidak seharusnya. Wa amma ahli sunnah mukafiruna bil lawazim aqwal bisyartain. Kita boleh mengkafirkan terhadap perkataan seseorang ya, dengan perkataan itu dengan dua syarat. Anturada hadhihi lawazim ala qa'il. Kita harus meyakinkan maksud tujuan daripada perkataan seseorang adalah memang untuk kekafiran. Gitu. Kalau sudah, yang syarat kedua ayat salzimaha wa yaqbaluha. Dia harus benar-benar mengiyakan dengan penuh kesungguhan dan penuh kesadaran ya. Wa yadinu biha, bahwasanya dia benar-benar berdiri di atas ketetapan tersebut, berdiri di atas pendapat dia tersebut. Famata ma'arad wa tazama kafar. Maka ketika dia setelah dimaksudkan, dia diyakinkan dengan tujuannya dan dia menerima bahkan menguatkannya, maka dia telah kafir. Contohnya ini jamaah Allah, ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah bagian dari Tuhan. Isa adalah bagian dari Tuhan.
Nah, kita yang mendengarnya tidak langsung mencapnya dia sebagai kafir. Kenapa? Oh, ini berarti dengan perkataanmu seakan-akan Isa itu adalah apa? Anak Tuhan misalkan, atau Allah itu sendiri. Berarti kamu kafir. Kenapa? Kamu mencap dia sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Itu namanya ilzam, ya, mengharuskan. Jadi suatu perkataan terus ditafsirkan, gitu ya, mengharuskan. Dengan perkataanmu seakan-akan kamu, gitu ya, atau dengan perkataanmu kamu mengatakan bahwasanya Isa adalah Tuhan. Nah, kalau kita belum melakukan yang pertama, kita meyakinkan dirinya, maksudnya kamu ini seperti ini, ada kekafiran, itu tidak boleh kita mencap dirinya kafir. Artinya ketika ada seorang Isa adalah bagian dari Tuhan, kita langsung mencap, oh fulan itu kafir, itu tidak boleh. Akidah Ahlus Sunnah tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita harus menanyakan kepada dirinya, apakah maksud dari Isa bagian dari Tuhan itu adalah Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan? Ya, itu sudah satu syarat pertamanya. Kita menyampaikan ilzam kita kepada dirinya. Ya. Kemudian syarat kedua, kalau ia menerima, ya Isa adalah Tuhan, karena Isa adalah bagian Tuhan, Isa adalah Tuhan, atau Isa adalah anaknya Tuhan. Dia menerima, dia berdiri di atas pendapat dia dengan kesadaran dan ilmu bahwasanya Isa itu benar-benar Tuhan. Ya sudah, maka dia kafir. Akan tapi ternyata enggak. Oh, bukan gitu maksud saya. Isa bagian dari Tuhan adalah Isa itu adalah makhluk Tuhan, makhluknya Allah. Dia termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagian dari. Kalau saya bilang bukan bagian dari Tuhan, artinya Isa itu adalah Tuhan lainnya, karena dia terpisah dari Tuhan, dari Allah, misalkan seperti itu. Berarti di sini kan dia tidak maksudnya kekufuran. Maksudnya benar, bahwasanya Isa alaihissalam adalah bagian dari Tuhan, adalah Isa adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di syarat kedua tidak terpenuhi, dia tidak maksudnya seperti itu, maka tidak boleh kita kafirkan. Maka hati-hati jamaah Allah, masalah takfir ini begitu berat, tidak sembarangan. Maka boleh saja dalam perilaku boleh kita katakan seseorang melakukan kesyirikan, seseorang melakukan suatu kekufuran, tapi dia melaksanakan, kita tahunya dia muslim, melaksanakan sholat dan sebagainya, tapi dia melakukan sebuah kesyirikan besar, kekufuran. Kita katakan bahwasanya perilakunya, perbuatannya adalah kesyirikan, perbuatannya adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Oh, berarti fulan kafir. Saya tidak mengatakan fulan dia, saya mengatakan perbuatannya. Tapi menetapkan seseorang kafir jika memang sudah jelas. Dia diikrarkan lewat video, gitu ya, nyebar di sosial media dan lain sebagainya, jelas-jelas terang-terangan dia mengatakan saya pindah agama, saya masuk ke dalam agama ini, atau saya mengikuti fulan, atau bahkan saya tidak beragama sama sekali. Artinya keluar dari Islam jelas. Nah, sudah. Kalau dia memang sudah mengikrarkan, ya sudah kita anggap dia kafir, dan wajib kita kafirkan. Tidak boleh kita ragu sama sekali. Kalau sudah dia benar-benar keluar dari Islam dengan jelas, dengan sadar. Tapi kalau hanya perilaku, nah ini butuh pemenuhan syarat dan hilangnya mawani. Maka jamaah rahimahullah berhati-hati dalam masalah takfir, ya. Karena salah satu fitnah yang luar biasa di masyarakat, di kaum muslimin, adalah fitnah takfir, yang mana bahkan alhamdulillah ini sampai merusak daripada ya, kaum muslimin itu sendiri. Betapa banyak kita tahu dari zaman Utsman, Ali dan seterusnya, banyak kaum muslimin yang terbunuh karena fitnah takfir, karena fitnah takfir. Maka hati-hati dalam masalah tersebut. Ya, kita belajar akidah dan lain sebagainya adalah kita untuk punya benteng untuk diri kita, dan kita punya hal yang bisa menguatkan kita agar tidak terjatuh ke dalam kekafiran, tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, menolong diri kita dan menolong keluarga kita dari kesyirikan dan kekufuran tersebut. Ya, jangan tersibukkan dengan menjadi hakim, ya, menjadi hakim fulan kafir, fulan ini. Itu saja yang bisa kita bahas. Semoga tidak ada kesalahpahaman. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan
manfaat dengan apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menunjukkan hidayahnya bagi kita semua sampai akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum